Benar nggak? Punya bisnis satu negara aja susah. Ini ngembangin sampai 25 negara. Kalau Bapak Ibu mengembangkan bisnis ini sampai ke 25 negara, kira-kira butuh izin nggak? Tuh. Apa artinya butuh izin? Bapak Ibu akan diperiksa nggak? Bapak Ibu akan dicari tahu nggak? Di keluarganya akan ditanya nggak? Istrinya, anaknya ditanya nggak? Ditanya Bapak Ibu. Begitu semua data-data yang diminta, kemudian masuk checklist sudah oke, baru izin keluar. Benar nggak Bapak Ibu? Nih yang kerennya Bapak Ibu, Mr. Oshiro, seperti yang Bapak Ibu lihat, si pemilik perusahaan yang pabriknya ada di Osaka satu-satunya, tidak ada barang assembling di sini, barang itu jadi langsung dikirim 25 negara. Tidak bisa bahasa Inggris, padahal bisnisnya ada di 25 negara. Apa artinya Bapak Ibu? Tahu nggak artinya? Kesempatan terbuka buat siapapun yang mau. Dan Mr. Oshiro sudah membuktikan walaupun beliau tidak bisa bahasa Inggris, beliau bisa punya bisnis sampai ke luar negeri. Ini awalnya mesinnya dibuat. Makanya begitu saya cari tahu lagi tentang energi, saya makin udahlah, nggak ada lagi yang perlu dicari tahu. Jadi ternyata ini perusahaan energi, awalnya pabriknya ini bikin bukan untuk mesin buat rumah tangga. Ini orderannya buat di rumah sakit di Jepang. Mereka tidak jual ini mesin buat ke rumah tangga. Makanya beruntung banget di sini yang udah punya mesin bisa bantu angkat tangan buat bantu saya. Yang udah punya mesin boleh bantu angkat tangan. Yang sudah punya mesin angkat tangan. Coba. Beruntunglah Bapak Ibu semua yang udah punya mesin. Kenapa? Karena buat saya itu dokter yang jaga di rumah kita selama 15 tahun. Tidak perlu digaji, nggak perlu kasih UMR. Dia akan terus standby di rumah kita 1 kali 24 jam. Ya. Dan balik lagi, bukti sertifikasi udahlah. Perlu nggak saya terusin lagi nih energiknya Bapak Ibu? Perlu ya, oke. Sertifikasi apa? Bukti. Kalau Bapak Ibu di pengadilan, butuh apa Bapak Ibu untuk bisa dipercaya? Butuh bukti. Dan ini buktinya Bapak Ibu, buktinya bahwa perusahaan energi ini bukan perusahaan main-main. Buktinya ada, salah satunya ISO 13485. Buat yang nggak tahu, ini membuktikan bahwa untuk dapat sertifikasi ini, perusahaan ini harus diperiksa. Bahwa minimum mereka punya kualitas produk dan manajemen ini tidak ngawur, standarisasinya udah dibuat. Saya sudah pernah berkali-kali ke pabriknya Osaka. Ini temboknya nih, kalau diginin aja nggak ada debu. Pabriknya nih lantainya bersih banget, licin banget. Karena nggak gampang buat dapat sertifikasi ini ISO 13485. Oke? Nah, karakteristik airnya Bapak Ibu, ya, ini setelah mereka mempelajari dari mata air ciptaan Tuhan tadi, dibikin sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke negara-negara yang punya mata air. Begitu Bapak Ibu punya mesin ini, mata air itu ada di rumah Bapak Ibu. Keren gak sih? Tepuk tangan buat Energik dong Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu punya mata air sama seperti yang Tuhan buat Bapak Ibu, similar lah. Cuma nyolok di rumah, jadi itu air buat kita minum sekeluarga. Salah satunya apa? Antioksidan. Yang kedua mikrokluster. Yang ketiga alkaline electrolytes. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada alkaline electrolytes. Nomor 1 antioksidan. Semua udah pada tahu lah antioksidan. Apa artinya? Awet muda. Hampir semua produk kan berbasis untuk dikonsumsi sebagian besar ngaku punya antioksidan. Dan yang terjadi, kita ada alat ukurnya yang disebut dengan apa? ORP. Apa itu ORP? Oxidation, Reduction, Potential. Ini lihat deh. Apa yang nomor 1? Kelihatan apa Bapak Ibu? Soto. Soda. Laper. Soda. Perhatikan deh bule-bule. Kenapa mereka kelihatan banget tua padahal masih muda-muda? Karena soda menjadi minuman utama seperti air putih. Tapi yang lucunya turunannya yang bikin Coca-Cola itu nggak pernah soda itu nggak pernah minum soda. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu daripada misalnya sudah stres dalam hidup, udah nggak punya motivasi, banyakin minum ini Bapak Ibu.
minum ini setiap hari aja. Karena itu udah terjadi sama teman saya. Dia nggak pernah minum air putih 3 bulan, dia makan gorengan, makan bersantan, sama minum soda 3 bulan, kanker usus. 3 bulan Bapak Ibu, sahabat saya dari SMA. Saya ada feeling waktu itu, kok nih anak gak ada kabar. Saya gak enak banget, biasanya nelpon apa, kita teman baik banget. Saya gak ngomong sama dia, saya nongol depan rumahnya dia. Tiba-tiba dia keluar udah kayak kakek-kakek, kurus. Nangis saya saat itu. Ya Allah Dek, lu kenapa Dek? Lu kenapa gak ngomong? Dia cerita. Bro, gue kena kanker usus bro. Lu kok bisa kenapa? Terus dia cerita, selama 3 bulan. 3 bulan tahu berapa hari Bapak Ibu? 90 hari saja. Makan gorengan, makan bersantan, minum soda. Daripada bunuh diri, mendingan lakukan itu kalau udah stres sama hidup. Dan lawannya adalah apa Bapak Ibu? Antioksidan, yang disebut dengan minus. Dan air kangen sampai hari ini menjadi antioksidan tertinggi di dunia. Makanya Bapak Ibu yang belum punya pasang mesin Bapak Ibu, mumpung ada mesinnya, banyakin minum di sini, banyakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini nanti saya akan jelaskan ya manfaatnya. Sekarang kita lihat faktanya nih Bapak Ibu soda. Soda itu oksidasinya sampai 300. Aquafina ini salah satu merek air minum di Amerika. Oksidasinya plus, sedangkan air kangen antioksidannya minus 400 ya. Nah, kenapa Amerika begitu pesat marketnya di sana? Karena Mr. Oshiro punya rumah di sana. Dan pada saat Mr. Oshiro membuka market di sana, semua pada shock. Karena foto ini pas diambil, mereka berdua sama-sama 68 tahun. Orang ini salah satu adalah advisor atau penasehat dari bisnis energi di Amerika. 68 tahun. Yang belum 68 tahun, pilih mana? Pengen jadi kayak Mr. Oshiro atau yang di sebelahnya? Bagaimana bisa kalau mesinnya nggak ada? Halo, paham ya? Mau nggak bayar harganya? Pasang mesin 68 sama seperti Mr. Oshiro. Sekarang Oshiro, Mr. Oshiro sekarang usianya 84 tahun. Kalau Bapak Ibu ketemu lihat langsung bakal kaget. Nggak jauh beda dengan kondisinya sekarang. Karena Mr. Oshiro bilang sel manusia itu bisa bertahan sampai 120 tahun. Sebenarnya kalau dia bisa jaga dengan baik. Salah satunya apa? Minum air kangen langsung dari mesin. Bukan yang oplosan. Bukan yang ada di mana? Di jalan-jalan yang ada tulisan kangen water. Minum air kangen yang terbaik itu adalah minum air langsung dari mesin. Ya, karena kenapa? Karena ini kejadian lagi Bapak Ibu. Ibunya jauh kelihatan lebih muda dibanding anaknya. Jadi buat ibu-ibu yang pengen awet muda, banyakin minum air kangen. Biar apa? Nanti umurnya jauh dan lebih muda 30 tahun lagi dari sekarang Bapak Ibu. Ini nih istri saya nih gara-gara ngeliat foto ini. Waduh, Mia itu tiap hari kemana-mana gak pernah lepas dia dari kangen water. Ya, tiap hari. Padahal dia usianya jauh lebih tua dibanding saya. Mumpung gak ada orang, saya celah aja. Oke. Tar dulu nih saya mau kasih pilihan. Ibu-ibu nih mau yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri nih? Kanan. Oh yang kanan. Pengen awet muda juga? Oh iya dong. Mas Joko, air kangen kalau dipanasin boleh nggak? Boleh. Tidak akan mempengaruhi apa-apa Bapak Ibu. Ini ada videonya. Daripada saya eksperimen bawa kompor ke sini untuk ngeliatin kayak Bapak Ibu, cukup dari video nggak apa-apa ya. Ya, ini air kangen dipanasin, kemudian digunakan salah satu cairan yang disebut dengan betadine untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa kangen water itu tidak berubah saat dipanaskan. Nah, ini ditempatkan dalam media gelas, ya. Kemudian nanti ditetesin dengan betadine satu lagi untuk melihat pH-nya menggunakan pH tester. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa air kangen yang dipanaskan itu tidak akan merubah apa-apa. Artinya tetap sama, malah bagus kalau mau dipanaskan. Nah ini dengan betadine ya. Kalau air putih biasa dicampur dengan betadine, airnya akan berubah warna kuning. Tapi karena kita punya antioksidan yang tinggi, warna kuningnya tadi itu dinetralisir untuk mendapatkan antioksidannya. Kelihatan ya? Nah tuh, cukup jelas. Oke, next. Nah buat pencinta kopi
Kopi Bapak Ibu di rumah yang suka minum kopi, ada suka minum, ibu-ibu, bapak-bapak pasti ada suka minum kopi ya. Nah, itu menjadi kopi antioksidan Bapak Ibu, asal buatnya dari air kangen. Lihat nih. Ini kopi biasa menggunakan ORB tadi plus ya. Nah, ini kopi yang bikin air kangen, lihat. Jadi minus airnya. Ya kan? Minus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu minum kopi, kopinya bisa mengandung awet muda. Nah, kebetulan tetangga saya punya kafe. Saya ceritain dari A sampai Z, dia nggak memberikan respon apa-apa. Begitu saya liatin video ini, berapa bro harga mesinnya? Gue pasang deh, langsung begitu. Jadi kita harus benar-benar ngomong itu sesuai dengan kebutuhan prospek kita. Yang kedua adalah tentang microcluster nih, air kangen kenapa begitu bermanfaat. Ini yang membedakan dengan air-air yang lain, karena teknologi yang dibuat sama Jepang itu punya kemampuan untuk mengecilkan molekulnya yang tidak dimiliki oleh teknologi lain, yang disebut dengan microcluster. Minum air putih aja udah bagus, padahal molekulnya 15-20. Efeknya sebenarnya tidak bisa diserap 100% oleh tubuh kita, kecuali molekulnya lebih kecil dari sel tubuh kita sendiri. Saya penasaran saat itu, saya coba cari tahu. Ternyata ada penjelasannya Bapak. Ini yang disebut dengan human aquaporins. Sel kita itu punya yang disebut apa? Aquaporin. Pori-pori. Kulit ada pori-porinya, sel kita ada pori-porinya. Dan itu bisa ditembus kalau air yang molekulnya 5-6. Karena itu pori-porinya disebut dengan 10 molekul. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu minum air ini, sel Bapak Ibu bisa ditembus sama air kangen, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kotoran, racun dan lain sebagainya itu bisa dibersihkan, sehingga sel Bapak Ibu bisa bekerja secara maksimal untuk mendapatkan oksigen. Sehingga Bapak Ibu kalau minum air kangen, apa yang terjadi kalau misalnya sel tubuh kita sudah mendapatkan oksigen dan mineral yang cukup? Kemampuan yang Tuhan kasih untuk bisa yang disebut dengan self healing, menyembuhkan diri sendiri akan aktif Bapak Ibu. Tidak ada dokter terbaik kecuali dokter yang sudah Tuhan install ke tubuh kita, yaitu apa? Self healing. Itu dokter yang terbaik ya. Makanya dokter waktu itu, waktu bapak saya kena kanker prostat, dia ngomong begini, Pak, coba dulu obatnya, nanti kita lihat reaksinya. Kalau reaksinya ternyata kurang, nanti kita coba obat yang ini. Kebayang nggak? Bapak gua dijadiin kelinci percobaan buat racun. Ya, itu yang benar-benar terjadi. Nah, microclusternya Bapak Ibu bisa buktikan, khususnya buat ibu-ibu kalau mau bikin arisan, cukup modal 1 saset yang dibuat bisa menghasilkan banyak teh karena tidak perlu dipanaskan. Untuk bikin teh biasanya kita butuh apa? Air yang dipanaskan agar apa? Warna tehnya keluar. Ini air dari keran yang tidak dipanaskan, ini air kangen dari keran juga tidak dipanaskan, warna tehnya jauh lebih pekat kelihatan. Begitu sasetnya dipindahin ke air biasa, apa yang terjadi? Warnanya nggak keluar. Begitu dipindahin lagi ke sini, keluar, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Bapak Ibu, yang disebut dengan pH balance chart. Apa itu pH balance chart? Ini tubuh kita sederhananya itu kita harus paham yang disebut dengan asam dan basa. Asam disebut acid, alkaline disebut basa. Sakit itu ada di asam, sehat itu ada di. Kalau Bapak Ibu tubuhnya sakit, berarti asamnya lagi meningkat. Karena kita butuh tubuh kita ada di sini. Orang meninggal selalu dalam keadaan 1. Orang kanker dan penyakit berat dan lainnya ada di 2 dan 3. Dari mana saya tahu? Dokter Hiromisinya. Simpelnya begitu aja Bapak Ibu. Bagaimana kita punya kemampuan untuk memindahkan dari asam ke basa, yaitu minum air putih. Saya sudah hampir 14 tahun sejak saya punya mesin di rumah, sudah tidak ada lagi obat-obatan di rumah. Kalau tubuh saya nih kayak gini nih, lagi gak enak nih, pagi tadi saya minum apa? Air kangen dipanasin. Top banget, rasanya enak banget. Cuma itu doang. Saya kembalikan lagi apa yang dibutuhkan sama sel organ tubuh kita. Ingat Bapak Ibu, air yang keluar dari mesin ini adalah air yang dibutuhkan sama sel organ tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak butuh mesinnya, benar nggak? Tapi air yang keluar dari mesin, sel organ tubuh Bapak Ibu butuh. Karena kenapa? Karena kalau mereka
tidak mendapatkan yang jadi kebutuhannya, dan kemudian mereka demo sama seperti pegawai-pegawai pabrik Cirebon dan lain sebagainya. Itu ya kalau Tuhan hidupin bisa ngomong, usus ngomong sama lambung, lambung ngomong sama jantung, jantung ngomong sama organ yang lainnya. Ujungnya terakhir minta pendapat kemana? Ke yang membuat tubuhnya bertahan. Jantung, sus, gimana sus kondisinya? Dia ngomong sama siapa? Lambung. Iya bung, saya nih aduh yang punya badan gak tahu diri bung. Saya dicokokin makanan goreng-gorengan. Terus si paru ngomong, si lambung ngomong ke paru, Ru, gimana lo kondisinya di sana? Iya nih gila, tiap hari ngerokok mulu dia. Berat gua kerjanya. Wah kalau kita aja kayak gini, gimana nih? Semua ngomong nanya. Tung, si jantung. Tung gimana Tung? Si jantung kerjanya udah. Yang lain dak dikduk. Karena begitu jantung berhenti, semuanya ikut mati. Itu satu masalahnya Bapak Ibu sebenarnya. Tahu kenapa? Jantung berhenti. Udah selesai itu. Nggak ada penyakit-penyakit lain. Orang yang katanya serangan jantung, orang yang katanya stroke, orang yang katanya pecah pembuluh dan lain sebagainya, ujungnya mereka meninggal karena kenapa? Jantungnya? Lucu ya dunia ya. Nah ini contoh beberapa sampel air yang Bapak Ibu sudah tahu. Ini mereknya apa Bapak Ibu? Soda. Ini mereknya apa? Ion. Ini mereknya apa? Ion. Ini apa? Kaki lima. Tahu ya mereknya ya. Nah ini semua awalnya punya warna-warna beda sampai dimasukin Kangen Water. Tapi ada 3 minuman yang tidak bisa berubah. Ini warnanya termasuk warna asam. Begitu asam ini masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang basah jadi asam. Jadi gampang Bapak Ibu kalau mau kita hidup nggak sehat, banyakin konsumsi asam setinggi-tingginya. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tubuhnya asam terus, ini yang kata penerima Nobel bilang, makanya di bisnis energi itu enak banget, kita ngomong nyontek. Udah gitu yang nge-backup kita nggak main-main, siapa? Penerima Nobel. Penerima Nobel tahun 1931, Bapak Ibu cek deh. Sebelum medis kesehatan ditemukan, orang terkena kanker tahu nggak dibilang apa? Black magic. Makanya ada tari-tarian padahal apa? Kena kanker itu orang ditari-tariin. Ngerti nggak Bapak Ibu? Makanya tahun 1931 kenapa beliau terima Nobel? Karena beliau bilang orang kena kanker itu nih kondisinya asam tinggi dalam tubuh, yang kedua hipoksia. Kita nggak pernah dikasih tahu sebelumnya di sekolah Bapak Ibu. Nah dia bilang jaringan kanker itu bersifat asam, jaringan sehat itu basa. Air jadi bagi 2, positif negatif. Penyakit tidak bisa hidup di tubuh alkali. Pada saat kita kehilangan 35% oksigen dalam sebuah sel selama 40 jam, sel itu akan menjadi kanker. Dahsyat saya bilang. Pertama kali saya baca ini saya langsung terdiam. Adik bapak saya meninggal kanker payudara. Ibu saya, sepupunya 4 orang meninggal kanker payudara. Semuanya karena kanker. Dan karena tidak ketahuan kita. Begitu saya tahu baca ini Bapak Ibu, saya kondisikan jangan sampai asam dalam tubuh kita lebih tinggi daripada basa. Kenapa? Karena ini akan men-trigger yang namanya sel kanker. Dibalik lagi nih, Robert G. Wright, semua nih orang-orang ahli. Mereka bukan bagian dari energi tapi ikut ngomong. Kenapa mereka pengen menyelamatkan orang-orang yang butuh solusi. Dan si Robert G. Wright ini sebagai pemilik dari Yayasan Kanker di Amerika, dia bilang nih, balik lagi. Akhirnya saya coba cari tahu, Kangen Water itu apa Bapak Ibu? Kangen Water itu brand. Tahu brand nggak? Merek dagang. Tapi yang kita butuhkan adalah airnya itu sendiri yang dicap brand Kangen Water Bapak Ibu. Karena kenapa? Dr. Linda Falsetto sebagai guru besar Universitas di California di San Francisco itu ngomong, dengan bertambahnya umur manusia begitu di atas 40 tahun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertahanan basahnya turun. Kalau pertahanan basah turun, yang naik apa Bapak Ibu? Asam produksinya. Dan ini langsung dia bilang, medical science has discovered, dengan bertambahnya umur, sains medis sudah menemukan kita akan kehilangan pertahanan dalam tubuh kita basahnya. Artinya apa Bapak Ibu?
Ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Siapa yang melindungi tubuh kita kalau bukan kita sendiri? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Yang ini saya skip deh, karena saya nggak ketemu secara spesifik. Nah yang ini, ada orangnya hidup, masih ada sama sekarang. Beliau ini Dr. Colin, peneliti praktisi selama 30 tahun. Dia kasih tahu, begitu pasien-pasien yang minum air kangen langsung dari mesin, 43% improve. Ya, dan beliau mengatasi kasus-kasus yang brain damage otak. Salah satunya yaitu apa? Traumatic stress, kemudian autis, kemudian ketidakmampuan belajar, akademik, dan lain sebagainya. 30 tahun expert. Dia bilang berapa improve-nya? 43%. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, ini terobosan yang sangat dahsyat menurut saya. Nah kalau ini pemahaman yang saya gambarkan sebagai orang bodoh. Tubuh kita kan terdiri dari triliunan sel. Triliunan sel itu analoginya saya gambarkan seperti ikan dalam akuarium. Yang dimana kalau dia makan, ikan itu kan makan minum di tempat yang sama yang disebut akuarium. Airnya nggak pernah diganti. Apa yang terjadi sama lingkungannya Bapak Ibu? Lingkungan airnya akan berubah menjadi kotor. Kotor itu yang disebut dengan asam. Apa yang terjadi dengan ikannya kalau misalnya asam dan tidak ada oksigen? Ikannya jadi mati. Kalau ikannya mati didiamin di dalam akuarium, kira-kira ikannya jadi apa? Busuk. Bangke. Bangke itu yang disebut dengan kanker. Simpel nggak memahaminya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu harus tahu. Karena kenapa? Ini ilmu pengetahuan mahal. Orang perlu belajar kedokteran untuk sampai di sini. Nah, di sini Bapak Ibu setiap hari Kamis dikasih tahu ini. Nggak dibayar lagi yang ngomong. Ya kita lihat ya. 75% nih dari otak, hati, paru-paru, lever, lambung, usus. Apa yang terjadi dalam sel organ tubuh kita semuanya Bapak Ibu? Isinya air semua. Ini diumpetin. Bapak Ibu pengen sehat kan? Pengen sehat gak? Banyakin minum air kangen udah selesai. Insya Allah umur Bapak Ibu panjang tapi dalam kondisi sehat, itu yang penting. Kalau umur panjang sakit malah gak enak. Benar gak Bapak Ibu? Nah, kenapa ini saya hadirkan? Kalau anak 90-an yang pernah tahu yang namanya Ponari yang bikin geger satu Indonesia, yang menurut saya nggak masuk akal aja diminati begitu banyak. Kenapa nih Bapak Ibu? Ini sebagai pelajaran, bukti. Orang kalau udah sakit, kadang pemikiran logikanya hilang. Apapun akan mereka lakukan walaupun nggak masuk akal. Benar nggak? Cuma nyari apa satu? Kesembuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Dia percayakan sama anak kecil megang batu meteor yang kalau pantatnya gatal dia garuk, dia pegang lagi itu batu, dia cemplungin dan airnya diminum. Dan itu ada di mana? Indonesia. Ini yang membuat keyakinan, karena saya ngelihat waktu itu ngelihat data fakta. Kalau Bapak Ibu berani nekat jadi kayak Ponari tapi pakai mesin, percaya sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapat duit banyak dari bisnis ini. Di daerah masih banyak orang nggak tahu. Kalau perlu bagiin aja airnya sebanyak-banyaknya. Nanti orang-orang yang berduit di sana, mereka akan nyari tahu. Ini dari mana nih air? Mereka akan beli ini mesin. Ya, ini ide aja dari saya. Nah, kemudian ini mesin, Bapak Ibu bisa lihat ya, dia memproduksi bukan cuma air minum dari pH 8,5 sampai 9,5. Yang berikutnya adalah clean water untuk minum obat sama anak bayi. Kemudian untuk beauty water ini air yang disebut dengan apa? Buat perempuan bersihin make up biasanya pakai apa? Toner. Bapak Ibu punya pabrik, ibu-ibu punya pabrik toner. Nah ini yang strong kangen. Strong kangen ini ya, yang saya sudah pernah berapa kali kalau jalan ke mall, ada perusahaan sejenis ya, yang mereka perusahaan bukan merek Jepang pastinya. Mereka menjual mesin pengolah air ya. Kemudian mereka mencoba menawarkan mesinnya kepada semua pengunjung yang lewat di sana. Kemudian saya iseng nanya, wah ini mesinnya bisa mengolah air yang punya kemampuan minyak hancur karena dicampur air ini ya Pak? Tahu nggak yang jualan apa? Waduh Pak, kalau itu mah mesinnya cuma mesin kangen water doang yang bisa.
Gak percaya, coba. Kalau Bapak Ibu lagi ke pusat perdagangan kayak di mall, kemudian di sana ada yang apa? Ada yang ngejual mesin merek lain selain Enagic. Tanya, pasti salesnya tahu. Karena saya sudah 4-5 kali saya samperin, apa yang terjadi mereka bilang, wah itu mah cuma mesin Kangen Water doang yang bisa. Dan hari ini Bapak Ibu, oke, ada yang bawa minum air putih biasa? Lupa neng bawa sampel air putih. Air keran bisa minta tolong ambilin. Ini aja nih, bro. Ada gelas. Ini air keran yang bukan air kangen, bisa ya di situ air kerannya. Nah dulu kembali ke awal Januari 2012, saya ngomongnya cuma gini doang, nawarin teman saya Bapak Ibu. Saya nggak punya data-data yang tadi yang saya barusan ceritain. Ya, bisa nggak disebut presentasi? Bisa. Karena presentasi yang sempurna adalah presentasi yang tidak sempurna. Bapak Ibu tidak perlu menunggu sempurna untuk bisa presentasi Bapak Ibu. Ya oke. Bapak Ibu tolong perhatikan Mas Eminya. Lihat ya, ini kelihatan ya, di tengah aja bro. Nah, kelihatan ya. Minyak dicampur dengan air biasa, bagaimana sifatnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini yang umumnya terjadi. Seluruh dunia di sekolah mengajarkan tentang minyak kalau air putih dicampur tidak bisa menyatu. Nah ini berikutnya, dengan minyak yang sama, dan ini air yang baru tadi pagi dibikin sama Anang, pH 11,5. Oke, sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi sama minyaknya Bapak Ibu. Minyaknya hancur. Bapak Ibu punya bisnis kayak begini loh. Nggak ada perusahaan lain yang punya kemampuan teknologi seperti Enagic Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus ragu? Kenapa Bapak Ibu tidak percaya diri? Ya nggak? Karena ini cuma bisa Enagic yang melakukan ini Bapak Ibu. Kita harusnya punya percaya diri yang maha dahsyat Bapak Ibu untuk cerita ini kepada siapapun. Kenapa? Karena kita nggak ada kompetitor. Gue jadi kayak orang politik ngomongnya begini. Ya. Nah, apa yang dilakukan sama Strong Kangen nih Bapak Ibu? Bisa membersihkan pestisida dari yang ada di beras, buah sama sayur Bapak Ibu. Nah, ini yang keren. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu pengen giginya putih, ini bisa jadi seperti pemutih. Makanya Bapak Ibu lihat gigi saya. Putih kan? Ya. Ini dipakai untuk, nah ini tadi bersihin beras, buah-buahan. Kotoran yang ada di beras, kotoran yang ada di mana buah, termasuk daging, lihat kotorannya. Ini bersihin ayam pakai air biasa, ini bersihin daging pakai air kangen pH 11,5. Ini yang harus ada setiap hari di rumah Bapak Ibu. Makanya sehat itu harus dipaksa. Nggak ada yang punya value atau nilai itu tidak dipaksa. Karena memang harus diusahakan. Makanya saya tahu waktu saya nggak punya duit, walaupun saya waktu itu nggak ada duit, saya tetap wajib untuk punya mesin ini dan saya paksakan diri saya untuk cari uangnya. Oke? Nah ini dulu sih jujur aja dulu muka saya kayak gini loh, beneran saya ini. Makanya Bapak Ibu kalau lihat bekasnya masih ada bopeng-bopeng, itu karena jerawat. Saya dulu jerawatan parah. Dan masalah yang paling besar untuk orang yang jerawatan, karena apa biasanya? Ususnya kotor. Itu doang. Begitu Bapak Ibu minumin air kangen, kalau Bapak Ibu ngeliat ada orang jerawatan Bapak Ibu, itu prospek Bapak Ibu yang wajib diprospek. Kenapa orang jerawatan punya rasa percaya diri nggak Bapak Ibu? Enggak, itu ada tetangga saya prospek Bapak Ibu, anaknya. Tapi saya nggak ngomong sama anaknya, saya ngomong bapaknya, karena saya tahu anaknya nggak punya duit. Begitu saya main ke rumahnya Bapak Ibu, saya bawa pH 2,5. Ivan keluar, anaknya. Bapaknya namanya saya manggil Om Herman. Om Herman, itu maaf ya, si Ivan parah juga ya jerawatnya. Wah iya Om TJ, dia manggil saya Om TJ. Iya Om TJ, saya udah bingung, banyak banget uang yang saya keluarin itu buat nyembuhin jerawatnya. Saya cuma keluarin strong acid segini doang Bapak Ibu. Pakai. Apa ini? Air kangen ya. Saya nggak jelasin, udah pakai, semprot anaknya. Lihat nanti malam gimana hasilnya. Dah, bisa nggak disebut presentasi? Bisa Bapak Ibu, begitu doang. Malam telepon langsung bapaknya. Om TJ, ini kenapa si Ivan cerita mukanya katanya apa? Kayak digigit gajah, digigit semut.
Mukanya kayak digigit semut. Krek, krek, krek. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, terusin. Besok paginya ini berdua datang ke rumah. Dia cerita, mukanya kering, jerawatnya tiba-tiba kering. Ini air dari mana? Sambil mesinnya lihat saya gini. Oh, ini dari mesin. Berapa harga mesinnya? 50 juta. Langsung dibayar. Begitu doang. Kenapa dibikin ribet kalau bisnis Enagic bisa dilakukan secara sederhana? Saya tuh paling males ya sebenarnya nyeritain manfaat air kangen gini. Orang selama dia nggak minum menggunakan langsung, orang ngerti blas. Enagic itu simple, jangan dibikin ribet Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu tahu orang itu butuhnya apa, nggak usah banyak bacot. Langsung kasih airnya, langsung kalau perlu apa mesin ada Bapak Ibu, kasih waktu 2-3 hari, perlu pindahin dulu, pasang, suruh dia minum tiap hari, tapi lihat badannya akan cerita. Begitu mesinnya Bapak Ibu tarik, dia pasti protes. Saya sering banget melakukan hal kayak gitu Bapak Ibu, dan itu simpel banget. Kenapa? Ini fakta-faktanya banyak banget Enagic Bapak Ibu. Dan saya udah skip-skipin aja ya. Nah ini termasuk kemarin sempat geger waktu zaman apa? COVID. Tapi video ini sudah hilang di YouTube, sempat saya download. Karena siapa? Karena Dr. Horst Filzer ini adalah salah satu dokter terbaik di Amerika, lulusan Harvard. Dia bilang apa di situ di wawancaranya? Strong acid itu salah satunya bisa dipakai buat bunuh virus COVID. Langsung di-ban sama YouTube. Enagic langsung disuratin. Lah, yang ngomong kan bukan Enagic, yang ngomong dia. Masalahnya dia nggak kerja sama Enagic. Lucu ya dunia ini bekerja ya. Including virus corona dia bilang. Nah ini yang tadi saya lihat jerawat dan lain sebagainya. Testimoninya banyak banget. Ini yang saya bilang Bapak Ibu. Begitu minum Kangen Water, tubuh kita diaktifkan kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Salah satunya apa Bapak Ibu? Ini kalau bukan menyembuhkan diri sendiri apa namanya? Dokter bisa bikin kulitnya tumbuh, dagingnya tumbuh, kecuali orang itu sendiri dalam tubuhnya. Benar?